Kali ini saya akan menjelaskan pengertian arsitektur dan fungsinya. Slide ini adalah slide dari Bapak Bambang Setiawadi. Coba saya jelaskan pada slide tersebut pada presentasi kali ini. Lalu selanjutnya, masyarakat luas memandang arsitektur sebagai sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan kreasi, serta teknik mendirikan bangunan, gedung, atau tempat kegiatan manusia. Pada proses penciptaan arsitektur terdapat 3 aspek utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah aspek fungsi, aspek kekuatan kekokohan, serta aspek estetika bangunan. Seperti itu. Lalu bagi masyarakat luas, bangunan sebagai karya arsitektur setidaknya memenuhi tujuan, yaitu nyaman untuk dihuni, aman selamat untuk digunakan, dan indah atau estetis dari segi penampilan. Terus, lalu apakah yang sebenarnya dimaksud dengan arsitektur? Ya, itu adalah arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, perencanaan kota, perencanaan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Lalu, definisi arsitektur secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok individu untuk membuat rancangan bangun berdasarkan kreativitas dan gagasannya sendiri. Wajar apabila pekerjaan arsitektur ini dikategorikan ke dalam seni, karena proses pengerjaan memang membutuhkan kemampuan yang tinggi guna menghasilkan bentuk yang bagus. Lalu asal kata arsitektur itu dari mana? Yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu arsitektura. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno atau arsitekton. Secara harfiah berarti pembangunan utama. Arsitektur umumnya dimengerti sebagai suatu ilmu atau studi merancang bangunan. Arsitektur adalah sistem pendidikan bangunan, termasuk proses perancangan, konstruksi, struktur, dan juga mencakup aspek dekorasi dan keindahan. Lalu, sebagai karya seni, arsitektur mempunyai arti yang lebih dalam dari sekedar usaha pemenuhan persyaratan lebih membelajarkan merupakan kegiatan fisik dan estetik terlibat kegiatan manusia. Arsitektur hendak selalu identik dengan aktivitas pembangunan dan membangun berarti melakukan pengerjaan arsitektur sehingga tidak terbatas hanya pada membangun atau merancang konstruksi bangunan. Lalu arsitektur pada dasarnya menceritakan bagaimana bentuk konstruksi sebuah sistem, bagaimana menggunakan sistem disusun, dan bagaimana punya ukuran dan tingkatan. Arsitektur digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komponen yang ada tersebut, entah itu berupa bentuk dan karya seni, pendidikan, teknologi kesehatan, dan lain-lain. Lalu diprediksi bahwa ada 2 komponen utama dalam arsitektur, yaitu latihan, praktis, dan pemikiran di sini. Dengan mengajarkan kedua kemampuan tersebut, seorang arsitek dapat menghasilkan sebuah karya arsitektur yang baik, karena arsitektur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan alam, budaya, dan kemanusiaan. Lalu selanjutnya, arsitek bersama arsitekturnya perlu menempatkan diri dalam konteks perubahan yang dihadapi alam, budaya, dan manusia. Inti dari perkembangan arsitektur ini adalah pengembangan dari sistem statis dan ke arah sistem dinamis.
Yang diterapkan melalui proses pemecahan masalah terdekat dan inovatif. Pengetahuan tidak mengenai yang sudah diterapkan dalam proses transaksi pada aspek dana dengan proses meneruskan variasi dan fleksibilitas dalam jenis proses yang masih terintegrasi. Arsitektur membuat hidrofilik memiliki tiga unsur, keindahan, kekuatan, dan fungsi. Estetika bukan menjadi salah satu unsur dari proses ini, namun yang membedakannya yaitu itu mempunyai fungsi dan kekuatan yang membuat warna arsitektur itu menjadi berwujud. Fungsi tidak pernah ada karena fungsi arsitektur itu akan digunakan oleh manusia. Lalu, estetika itu tidak akan terbentuk atau ada kalau kita tidak mengetahui maksud atau fungsi dari rancangan arsitektur tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan rancangan arsitektur yang memiliki bentuk yang aneh-aneh karena mereka punya fungsi masing-masing. Selain itu, arsitektur bisa dikatakan sebagai seni yang hidup yang tidak terikat oleh aturan. Oleh sebab itu, bentukan-bentukan aneh dapat terbentuk walaupun terlihat sangat mustahil untuk direalisasikan. Lanjut pada fungsi arsitektur. Menurut Geoffrey Broadbent, ada beberapa gagasan tentang fungsi konsepnya. Tentang fungsi arsitektur dikemukakan oleh Broadbent dalam buku Sign, Symbol, and Architecture. Adapun fungsi arsitektur yaitu pertama adalah artistic form, fungsi bentuk artistik. Ini berarti arsitektur dianggap sebagai bentukan seni, sehingga arsitektur yang fungsional diartikan sebagai suatu bentukan yang artistik dan memiliki nilai keindahan. Selanjutnya adalah kontainer, fungsi perwadahan, di mana arsitektur yang fungsional secara fisik adalah suatu yang mampu memadai suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, sehingga penikmat dapat merasa aman dan nyaman. Yang ketiga adalah climatic modifier, fungsi modifikasi kontrol iklim, berarti menunjuk bahwa bentukan arsitektur yang fungsional itu diartikan sebagai bangunan yang mampu mengantisipasi, mengontrol, dan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Dalam hal ini adalah aspek iklim yang berlaku di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah bangunan atau arsitektur environmental berfungsi sebagai media filterisasi lingkungan. Bukan hanya lingkungan bersifat fisik, namun juga berupa lingkungan sosial. Behavior modifier. Fungsi pembentuk perilaku ini diartikan sebagai setiap olahan dalam suatu bentuk arsitektur pada gilirannya akan mampu memodifikasi, membentuk, bahkan memanipulasi tingkah laku seseorang yang secara aktif berinteraksi dengan bentukan arsitektur tersebut. Lalu yang terakhir adalah capital investment. Ini berarti arsitektur juga memiliki semacam tujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu atau keuntungan. Investasi yang dimaksud yaitu sebagai suatu upaya pemanfaatan sumber daya, baik modal uang, alat, dan tenaga untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Ada dua jenis keuntungan, yaitu keuntungan profit dan keuntungan benefit. Lalu perkembangan arsitektur memiliki sejarah yang sangat panjang, sebab arsitektur hadir sebagai akibat dari kebutuhan manusia akan situasi kondusif, aman, dan nyaman. Sejarah ini diawali dari zaman prasejarah, di mana teknik arsitektur tertua merupakan Stonehenge di daratan Inggris. Kemudian diikuti perkembangan pada zaman Mesir kuno yang memiliki ciri khas pendirian bangunan raksasa seperti Istana Firaun, dan terus berkembang ke arah klasik, Bizantin, Roman, Gotik, Renaissance, Barok, Neoklasisisme, Art Nouveau, Neogotik arsitektur, Art Deco arsitektur, Modernist style, hingga postmodernisme yang diterapkan pada saat ini.
Lalu contoh seni arsitektur di Indonesia. Arsitektur di Indonesia dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya, sejarah, geografi Indonesia sendiri. Para pedagang luar negeri dan penjajahan yang dialami Indonesia turut mempengaruhi ke arsitekturan di negara kepulauan ini. Jumlah budaya luar seperti India, Tiongkok, dan Arab turut mempengaruhi arsitektur Indonesia. Pengaruh Eropa juga turut ikut andil dalam mempengaruhi seni merancang bangunan di Indonesia. Contohnya adalah Museum Tsunami Aceh. Museum ini dibangun untuk memperingati peristiwa tsunami Aceh pada 2004 silam. Bangunan seluas 2.500 meter persegi ini memiliki dinding lengkung yang ditutupi oleh relief geometris. Di dalamnya terdapat lorong sempit dan gelap di antara dua dinding air yang tinggi. Lorong tersebut dibuat agar pengunjung bisa merasakan suasana dan kepanikan saat tsunami melanda. Dinding museum dihiasi dengan gambar orang-orang yang tengah menari saman. Tari saman sendiri merupakan simbol dari kekuatan, kedisiplinan, dan religiusitas suku Aceh. Dinding di ruang terdalam Museum Tsunami Aceh juga dicantumkan nama-nama korban tsunami Aceh, baik yang selamat maupun yang meninggal. Atap gedung museum dirancang sedemikian rupa hingga berbentuk mirip dengan ombak. Sementara itu, lantai dasarnya juga didesain sedemikian rupa hingga bentuknya menyerupai atap rumah panggung khas Aceh yang selamat dari terjangan tsunami. Museum ini memamerkan simulasi elektronik peristiwa tsunami Aceh 2004, foto-foto para korban, serta kisah-kisah dari korban yang selamat. Lalu arsitektur tradisional Bali memiliki beberapa konsep dasar yang mempengaruhi nilai tata ruangnya, antara lain konsep keseimbangan unsur semesta, konsep catur lokal pala, konsep dewata nawasanga. Konsep ini juga harus menjadi panutan dalam membangun di berbagai tataran arsitektur yang termasuk keseimbangan dalam berbagai fungsi bangunan. Konsep Roa Pineda, Hulu Teben, Purusa Pradana. Hulu Teben merupakan dua kutub berkawan di mana hulu bernilai utama dan teben bernilai nista atau kotor. Sedangkan Purusa atau jantan pradana betina merupakan embrio suatu kehidupan. Itulah dua contoh seni arsitektur Indonesia. Selain itu, masih banyak contoh seni bangunan, contoh seni arsitektur yang ada di Indonesia. Di antaranya ada rumah adat, monumen, gedung perkantoran, gedung pertunjukan, gereja, masjid, dan lain sebagainya. Setiap bangunan yang kita kunjungi atau yang kita singgahi sejatinya adalah sebuah karya seni bangunan. Namun, ada yang benar-benar mempertimbangkan segi keindahan dan estetika serta unsur-unsur seninya. Ada pula yang hanya memperhatikan struktur dan fungsi bangunan. Arsitektur sebagai salah satu ciri kebudayaan manusia merupakan seni dan teknik bangunan sama halnya dengan seni sastra, seni suara, seni drama, seni tari, dan bahasa dapat mencerminkan keadaan suatu kebudayaan masyarakat di lokasi tertentu. Karya arsitektur sampai saat ini masih merupakan tanda kebesaran dari cipta dan karsa kebudayaan manusia yang pernah ada dalam sejarah manusia. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.